Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita ketemu lagi nih. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai review sebuah jurnal yang berjudul The Role of Positive Emotions in Positive Psychology. Selamat menyaksikan teman-teman. Misi psikologi positif adalah untuk memahami dan menumbuhkan faktor-faktor yang memungkinkan individu, komunitas, dan masyarakat berkembang. Lantas, peran apa yang dimainkan emosi positif dalam hal ini? Emosi positif berfungsi sebagai penanda berkembangnya atau kesejahteraan optimal, di mana pengalaman emosi positif seperti kegembiraan, minat, kepuasan, cinta, dan sejenisnya tidak diganggu oleh emosi negatif seperti kecemasan, kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Keseimbangan keseluruhan emosi positif dan negatif orang telah terbukti memprediksi penilaian mereka tentang kesejahteraan subjektif. Menurut Fredrickson, tahun 2000, emosi positif menghasilkan perkembangan. Mereka melakukannya tidak hanya untuk kesenangan sesaat, tetapi juga untuk jangka panjang. Pesan yang dibawa adalah bahwa emosi positif layak untuk dikembangkan, tidak hanya sebagai keadaan akhir dalam diri mereka sendiri, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan psikologis dan peningkatan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Perspektif tentang emosi dan perasaan. Definisi kerja emosi dan perasaan berbeda di antara para peneliti. Namun, sebuah konsensus muncul bahwa emosi hanyalah bagian dari kelas yang lebih luas dari fenomena afektif. Menurut perspektif ini, emosi dimulai dengan penilaian individu tentang makna pribadi dari beberapa peristiwa sebelumnya. Proses penilaian ini mungkin disadari atau tidak disadari, dan ini memicu serangkaian respons seperti pengalaman subjektif maupun ekspresi wajah. Perasaan, konsep yang lebih umum, mengacu pada sesuatu yang dapat diakses secara sadar. Meskipun perasaan hadir dalam emosi sebagai komponen pengalaman subjektif, emosi juga hadir dalam banyak fenomena afektif lainnya, termasuk sensasi fisik, sikap, suasana hati, bahkan sifat afektif. Pertama, emosi biasanya tentang beberapa keadaan yang bermakna secara pribadi, yaitu mereka memiliki objek, sedangkan pengaruh sering mengambang bebas atau tanpa objek. Kedua, emosi biasanya singkat dan berimplikasi pada sistem komponen ganda yang dijelaskan di atas, sedangkan pengaruh seringkali lebih tahan lama dan mungkin menonjol hanya pada tingkat pengalaman subjektif. 3. Emosi sering konseptualisasikan sebagai penyesuaian ke dalam kategori-kategori terpisah dari emosi keluarga seperti ketakutan, kemarahan, kegembiraan, dan minat. Perasaan, sebaliknya, sering dikonseptualisasikan sebagai bervariasi dua dimensi, baik kesenangan dan aktivasi emosional positif atau negatif. Perspektif tentang fungsi pengaruh dan emosi. Pengaruh positif, menurut banyak ahli teori, memfasilitasi perilaku pendekatan, misal Cacioppo, Gardner, dan Bergson tahun 1999, Davidson tahun 1993, serta Watson, Weiss, Vedia, dan Teilhagen tahun 1999, atau tindakan lanjutan seperti Gerver dan Scair tahun 1990, serta Claude tahun 1994. Dari perspektif ini, pengalaman pengaruh positif mendorong individu untuk terlibat dengan lingkungan mereka dan mengambil bagian dalam aktivitas. Banyak diantaranya adaptif untuk individu, spesiesnya, atau keduanya. Individu sering tidak termotivasi untuk terlibat dengan lingkungan mereka. Namun dengan penyeimbangan antara pengaruh positif dan keterlibatan aktivitas, individu menunjukkan bias adaptif untuk mendekati dan mengeksplorasi objek, orang, atau situasi baru.
Ahli teori emosi diskrit sering menghubungkan fungsi emosi tertentu dengan konsep kecenderungan tindakan tertentu. Contoh, rasa takut terkait dengan dorongan untuk melarikan diri, marah dengan keinginan untuk menyerang. Namun, bukan berarti orang selalu melakukan dorongan ini ketika merasakan emosi tertentu. Sebaliknya, gagasan orang tentang suatu tindakan dipersempit pada serangkaian perilaku tertentu. Ide kunci dari perspektif ini adalah kecenderungan tindakan tertentu yang membuat emosi adaptif secara evolusioner. Tindakan yang mungkin bekerja paling baik dalam membantu manusia bertahan hidup atau mati. Meskipun kecenderungan tindakan tertentu telah digunakan untuk menggambarkan fungsi emosi positif tertentu, kecenderungan tindakan yang diidentifikasi untuk emosi positif sangat kabur dan tidak ditentukan. Selanjutnya, teori Broaden and Build tentang emosi positif. Teori ini menyatakan bahwa emosi positif tertentu yang berbeda, termasuk kegembiraan, minat, kepuasan, kebanggaan, dan cinta, meskipun berbeda secara fenomenologis, semuanya berbagi kemampuan untuk memperluas repertoar tindakan pikiran sesaat orang dan membangun sumber daya pribadi mereka yang abadi, mulai dari sumber daya fisik dan intelektual hingga sosial dan sumber daya psikologis. Singkatnya, teori Broaden and Build menggambarkan bentuk emosi positif dalam istilah repertoar tindakan pikiran yang diperluas dan menggambarkan fungsinya dalam hal membangun sumber daya pribadi yang tahan lama. Sejauh kemampuan untuk mengalami emosi positif dikodekan secara genetik, kapasitas ini melalui proses seleksi alam akan menjadi bagian dari sifat universal manusia. Adapun bukti untuk teori Broaden and Build. Dukungan empiris untuk beberapa proposisi kunci dari teori ini dapat diambil dari beberapa subdisiplin dalam psikologi, mulai dari kognisi dan motivasi intrinsik hingga gaya ketertarikan dan perilaku hewan. Bukti ini menunjukkan bahwa emosi positif memperluas ruang lingkup perhatian, kognisi, dan tindakan, serta membangun sumber daya fisik, intelektual, dan sosial. Emosi positif memperluas repertoar tindakan pikiran. Seseorang yang mengalami pengaruh positif menunjukkan pola pemikiran yang tidak biasa, fleksibel, kreatif, integratif, terbuka untuk informasi, dan efisien. Secara umum, Eisen telah menyarankan bahwa pengaruh positif menghasilkan organisasi kognitif yang luas dan fleksibel dan kemampuan untuk mengintegrasikan materi yang beragam. Berdasarkan studi yang menggunakan visual global lokal memproses paradigma untuk menilai bias dalam fokus perhatian, keadaan negatif seperti kecemasan, depresi, dan kegagalan memprediksi bias lokal yang konsisten dengan perhatian yang menyempit. Sedangkan keadaan positif seperti kesejahteraan subjektif, optimisme, dan kesuksesan memprediksi bias global yang konsisten dengan perhatian yang diperluas. Temuan ini memberikan pijakan empiris awal untuk hipotesis bahwa jenis emosi positif yang berbeda berfungsi untuk memperluas repertoar tindakan pikiran sesaat orang. Sedangkan jenis emosi negatif yang berbeda berfungsi untuk mempersempit repertoar yang sama. Dua jenis emosi positif yang berbeda, keadaan aktivasi kegembiraan yang tinggi dan keadaan aktivasi kepuasan yang rendah, masing-masing menghasilkan repertoar tindakan pikiran yang lebih luas daripada keadaan netral. Sedangkan dua jenis emosi negatif yang berbeda, ketakutan dan kemarahan, masing-masing menghasilkan repertoar tindakan pikiran yang lebih sempit daripada keadaan netral. Pola hasil ini mendukung proposisi inti dari teori Broaden and Build, bahwa emosi positif yang berbeda memperluas rangkaian pikiran dan tindakan yang muncul dalam pikiran. Sebaliknya, emosi negatif yang berbeda, seperti yang disarankan oleh model yang didasarkan pada kecenderungan tindakan tertentu, menghasilkan susunan yang sama. Selanjutnya, emosi positif membatalkan emosi negatif yang berkepanjangan. Dengan memperluas repertoar tindakan pikiran sesaat seseorang,
Emosi positif dapat melonggarkan cengkraman yang diperoleh emosi negatif pada pikiran dan tubuh seseorang, yaitu dengan membongkar atau membatalkan persiapan untuk tindakan tertentu. Salah satu penanda terkait dengan emosi negatif adalah peningkatan aktivitas kardiovaskular yang mendistribusikan kembali aliran darah ke otot rangka yang relevan. Dalam konteks emosi negatif, emosi positif harus mempercepat pemulihan dari atau membatalkan reaktivitas kardiovaskular ini, mengembalikan tubuh ke tingkat yang lebih menengah. Menurut eksperimen yang dilakukan penulis dan beberapa rekannya, hasil menunjukkan bahwa dua jenis emosi positif yang berbeda akan berbagi kemampuan untuk menghilangkan efek samping kardiovaskular yang berkepanjangan dari emosi negatif. Nah, selanjutnya, emosi positif mendorong ketahanan psikologis. Tampaknya masuk akal bahwa beberapa individu mungkin secara intuitif memahami dan menggunakan manfaat emosi positif untuk keuntungan mereka. Satu perbedaan individu dengan yang lainnya adalah dilihat dari ketahanan psikologis. Individu yang tangguh akan bangkit kembali dari pengalaman stres dengan cepat dan efisien. Seperti logam yang lentur, membengkok tetapi tidak pecah. Definisi teoretis tentang ketahanan ini menunjukkan bahwa relatif terhadap rekan-rekan mereka yang kurang tangguh, individu yang tangguh akan menunjukkan pemulihan kardiovaskular yang lebih cepat setelah emosi negatif aktivitas yang tinggi. Selain itu, teori Broaden and Bolt menunjukkan bahwa kemampuan untuk bangkit kembali ke dasar kardiovaskular dapat didorong oleh pengalaman emosi positif. Kemudian, penulis melakukan eksperimen seperti yang diprediksikan oleh definisi teoritis dari ketahanan psikologis, di mana peserta yang lebih tangguh menunjukkan hasil yang lebih cepat secara signifikan ke tingkat dasar aktivitas kardiovaskular setelah tugas berbicara. Selain itu, seperti yang diprediksikan oleh teori Broaden and Bolt, perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pemulihan kardiovaskular ini dimediasi oleh beberapa perbedaan emosi positif. Data ini menunjukkan bahwa emosi positif dapat memicu ketahanan psikologis. Lalu, di jurnal juga dijelaskan bahwa emosi positif dapat membangun ketahanan psikologis dan memicu spiral ke atas menuju peningkatan kesejahteraan emosional. Bukti awal menunjukkan bahwa emosi positif dapat memicu perbedaan ketahanan individu. Memperhatikan bahwa ketahanan psikologis adalah sumber daya pribadi yang bertahan lama. Teori Broaden and Bolt membuat prediksi yang lebih berani bahwa pengalaman emosi positif juga seiring waktu dapat membangun ketahanan psikologis, bukan hanya mencerminkannya. Konsisten dengan pandangan ini, beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa orang yang mengalami emosi positif selama berkabung lebih mungkin mengembangkan rencana dan tujuan jangka panjang. Bersama dengan emosi positif, rencana dan tujuan memprediksi kesejahteraan psikologis yang lebih besar. Salah satu cara orang mengalami emosi positif dalam menghadapi kesulitan adalah dengan menemukan makna positif dalam peristiwa biasa dan dalam kesulitan itu sendiri. Dan perlu digarisbawahi bahwa hubungan antara makna positif dan emosi positif dianggap timbal balik, di mana kita harus menemukan makna positif tidak hanya memicu emosi positif, tetapi juga emosi positif karena memperluas pemikiran. Seharusnya meningkatkan kemungkinan menemukan makna positif dalam peristiwa berikutnya. Nah, hubungan timbal balik yang patut dicurigai antara emosi positif adalah pemikiran yang diperluas. Dan makna positif menunjukkan bahwa seiring waktu, efek emosi positif akan menumpuk dan bercampur. Perhatian dan kognisi yang diperluas, yang dipicu oleh pengalaman emosi positif sebelumnya, harus memfasilitasi mengatasi kesulitan dan mengcoping yang lebih baik. Ini harus memprediksi pengalaman emosi positif di masa depan. Saat siklus ini berlanjut, orang akan membangun ketahanan psikologis mereka.
dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Teori Bourdieu and Build memprediksi spiral ke atas yang sebanding di mana emosi positif dan pemikiran luas yang mereka hasilkan juga mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik, yang mengarah pada peningkatan yang cukup besar dalam kesejahteraan emosional dari waktu ke waktu. Nah, emosi positif ini juga bisa memicu spiral ke atas, sebagian dengan membangun ketahanan dan mempengaruhi cara orang mengatasi kesulitan. Ada beberapa peneliti melakukan tes terhadap hipotesis tersebut. Data yang mereka peroleh mengungkapkan bukti yang jelas untuk spiral ke atas. Individu yang mengalami lebih banyak emosi positif daripada orang lain menjadi lebih tahan terhadap kesulitan dari waktu ke waktu, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan dalam coping yang berpikiran luas. Pada gilirannya, keterampilan coping yang ditingkatkan ini memprediksi peningkatan emosi positif dari waktu ke waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa emosi positif dan coping yang berpikiran luas saling membangun satu sama lain. Emosi positif tidak hanya membuat orang merasa nyaman, tetapi juga melalui efeknya pada pemikiran yang lebih luas. Karena berpandangan luas, coping adalah bentuk ketahanan psikologis. Data ini konsisten dengan prediksi diambil dari teori Bourdieu and Build bahwa pengalaman sesaat dari emosi positif dapat membangun sumber daya psikologis yang bertahan dan memicu spiral ke atas menuju peningkatan kesejahteraan emosional. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah pandangan tradisional menunjukkan bahwa pengalaman emosi positif menandakan kesejahteraan dan mungkin memandu perilaku saat ini. Tanpa meminimalkan pentingnya fungsi-fungsi ini, teori perluasan dan pembangunan menempatkan emosi positif dalam peran yang jauh lebih besar. Teori tersebut menyarankan bahwa emosi positif, meskipun cepat berlalu, juga memiliki konsekuensi yang lebih tahan lama. Dari perspektif teori perluasan dan bangun, emosi positif adalah alat untuk pertumbuhan individu dan hubungan sosial. Dengan membangun sumber daya pribadi dan sosial, seseorang dapat mengubah emosi positif lebih baik, memberi mereka kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, sekian review jurnal The Role of Positive Emotion in Positive Psychology oleh kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.